Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ma'asyiral thullab, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini sebelum kita memulai majelis kita, tak lupa kita bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan kita nikmat apapun bentuk nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tahun ini bersama para keluarga. Liburan ini ya, bersenda gurau, menjalin rahim kita, silaturahim terhadap sanak saudara, yang mana kenikmatan dan kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Media sudah hampir tertutup dengan pemberitaan ya, penderitaan mereka. Dan juga saudara kita di Papua, saudara kita di Sudan, di Yaman dan yang lainnya. Maka kita tak lupa untuk mendoakan mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima mereka, ibadah kita, puasa mereka, puasa kita, syahid mereka dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di pertemuan kali ini ada sebuah hadis yang sangat mulia pada kitab Sahih Ibnu Hibban, dari hadis riwayat Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW ketika menaiki mimbar mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Para sahabat bertanya-tanya kepada Nabi alasan beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Maka Nabi SAW bersabda, telah datang kepada aku Jibril, dan Jibril alaihissalam berkata, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan dan tidak menjadikan bulan Ramadan dia diampuni di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk ke dalam surganya, maka dia akan masuk ke dalam neraka Allah dan dia jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan amin, mengamini doa malaikat Jibril tersebut. Ini ancaman yang besar. Kita berpuasa tapi berpacaran, ya. Kita berpuasa tapi kita ya, bertelepon dengan wanita yang bukan halal, yang haram untuk kita, mendengarkan musik di sela-sela kita berpuasa atau di bulan Ramadan, tidak sholat tarawih. Memang sholat tarawih itu sunnah, kan, tetapi sholat tarawih ini dilakukan setahun sekali dan tidak ada di sholat-sholat atau di hari-hari yang lainnya. Maka kita harus manfaatkan, padatkan jauh untuk beribadah kepada Allah, ya, atau bersedekah ingin dipuji orang, atau membaca Quran ingin dipuji orang, ya, merasa sombong dengan amalan yang sudah dia lakukan. Banyak lagi ya, berpuasa akan tapi berkata kotor. Tidak dipungkiri kalau sudah berkumpul dengan kawan ya, sebagian kita itu merasa keren dengan ucapan kotor, padahal dia sedang berpuasa. Maka orang-orang yang seperti ini bertaubatlah, kembalilah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah sudah kirimkan Jibril untuk mengatakan orang akan masuk ke dalam neraka jika menjadikan bulan Ramadannya tidak diampuni oleh Allah disebabkan maksiat yang jelas-jelas ini. Apatah lagi kalau maksiatnya itu sampai diposting di story, diposting di postingan sosial media dia, di WA, di Instagram, di Facebook, dia sedang mendengarkan musik di bulan Ramadan, sedang berfoto dengan cewek walaupun bukan pacarnya, sedang PDKT-an atau sedang dekat dengan cewek tersebut, ya, tertimbul fitnah, atau ya, postingan dengan ucapan-ucapan kotor, atau menyempatkan waktu nonton YouTube ya, dengan youtuber yang tidak ada manfaat ya. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kembalilah kepada Allah, karena kita belum tentu tahun depan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian ada lanjutan dari hadis tersebut adalah barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dan dia tidak melakukan kebaikan kepada keduanya, maka dia akan masuk ke dalam neraka dan Allah akan jauhkan dia dari surga. 80% kehidupan kita ketika kita di pondok itu banyak kita habiskan di pondok daripada di rumah. Maka ketika di pondok bentuk bakti kita adalah belajar dengan baik, belajar dengan benar. Adapun bentuk bakti kita ketika pulang adalah membantu orang tua semampu kita. Ya. Bantuan bukan hanya bersumber hanya dari harta. Jika antum semua tidak memiliki harta, maka dengan tenaga. Dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tua antum selalu diberikan umur yang panjang, sehat selalu,
rezeki yang halal dan thayyib, yang baik, maka itu termasuk dari bakti kepada orang tua. Bukan jadikan ya, orang tua antum sampai marah-marah menyuruh antum acuh tak acuh, atau beralasan bahwasanya antum jarang pulang, aku jarang pulang, kenapa harus aku yang disuruh gitu. Ya. Bahwasanya ada harapan yang sangat besar dari orang tua antum buat antum, bahwasanya antum yang kelak nanti membimbing keluarga itu. Maka berbahagialah habibi, berbahagialah santri-santri sekalian. Jangan merasa kecil hati karena kalian berada di pondok. Kalian besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajat kalian sedang dinaikkan oleh Allah. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan naikkan orang-orang yang menuntut ilmu. Seberapa banyak derajat dia menuntut ilmu, sejauh mana dia menuntut ilmu, maka Allah akan naikkan sejauh itu pula. Maka berbaktilah kepada Allah, berbaktilah kepada orang tua di sisa-sisa libur antum semua. Berapa hari sisa? Ya. Jangan sampai ada penyesalan di antara kita ketika kita melihat orang tua wafat di mata kita, baru kita menyesal. Baru kita mengingat bahwasannya banyak kelalaian yang sudah kita acuhkan di hadapan orang tua kita. Sampaikan kepada orang tua bahwasanya antum cinta karena Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua antum. Siapa kita tanpa keluarga? Jangan merasa paling benar, jangan merasa paling perkasa, jangan merasa paling pintar. Setinggi apapun derajatmu di dunia ini, ketika engkau bertemu dengan keluargamu, ketika engkau bertemu dengan orang tuamu, kau tetap bocah kecil di hadapannya. Kemudian bunyi hadis yang terakhir adalah ketika disebutkan nama Nabi SAW, mereka tidak berselawat. Maka Nabi aminkan kecelakaan bagi mereka yang tidak berselawat kepada Nabi. Pertanyaannya, bagi siapa yang malas atau menyingkat-nyingkat selawat Nabi, berapa detik untuk berselawat? Sampai 1 jam? Sampai 5 menit? Bahkan tak sampai 1 menit. Hanya beberapa detik saja dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan kepada antum semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga persaudaraan kita, dan jangan sesekali ya, perkara-perkara atau pengaruh-pengaruh buruk itu antum tampakkan. Tunjukkan bahwasanya antum berilmu di sisi-sisi manusia sampai antum bisa membawa keluarga antum bersama berkumpul di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.